Please aku mau request sama kakak dulu, apa pendapat kakak masalah yang viral itu? Seorang mertua yang bilang, kau mati pun gak apa-apa, yang penting keluarkan dulu anak itu. Please keluarkan dulu barbar baru bata. Jadi naik tensiku ya kan, tapi aku akan mencoba menjawabnya dengan bijak ya. Nah, untuk ibu yang lagi berjuang melahirkan itu, kalian tahu lah kalau melahirkan tuh lagi sakit kali ya. Nyawa kita tuh tinggal sebesar rambut inilah tinggal ya kan. Nggak mungkin lah dia mampu melawan. Walau ada yang komen lawan lah, begini-begini nggak akan mampu ya. Nanti ada waktunya melawan ya kan, melalui konspirasi jatuh di kamar mandi, konspirasi keracunan makanan, santet dan lain-lain. Busuk kali hatiku ya. Nah tapi di situ kan ada bidan yang lagi menangani ya. Bidannya nampak juga jengkel, tapi bidannya sabar. Dia bilang kayak gini, Bu kasih semangat, Bu kasih semangat gitu ya kan. Baik banget bidannya, karena bidannya bukan aku. Coba kalau aku bidannya ya, udah pasti aku bilang, diam kau wanita jahanam, kurang ajar, keluar kau dari ruangan ini ya. Apakah bilang mati? Apakah bilang mati dia? Hah? Kalau dia mati apa yang terjadi? Aku, kredibilitasku yang hancur ya. Nggak akan ada orang di kampung ini yang mau beranak sama aku, beranak di klinikku ini kalau dia mati ya. Jangan kau macam-macam ngomong ya. Nuntut pula nanti keluarga kau bilang malpraktek lah, bilang aku nggak profesional lah ya kan. Enak kali kau bilang mati-mati. Keluar dari ruangan ini, ya kau binatang. Itu kalau aku bidannya ya, makanya aku nggak jadi bidan, makanya aku nggak lulus jadi nakes ya. Karena apa? Karena memang aku cocoknya jadi ketua ormas. Nah kalau kalian tonton videonya satu lagi kan ada bidan yang megang senter kayak gini, yang tukang nyenter ya kan. Itu pun untung bukan aku ya. Kalau aku senter ini udah pasti melayang ya ke tempat yang cakap itu ya kan. Urusan senternya rusak pecah, nanti aku pakai senter HP, urusan nanti. Yang penting retak dulu dia kan, binasa dulu dari ruangan itu ya kan. Itulah kan, kalian jangan nanya-nanya aku ya. Jadi selalu bikin video sendirian, spill keluarga dong kak. Gini ya, nggak semua keluarga kita tuh suka dengan kamera ya. Biar tahu kalian ya, anakku yang paling besar itu, aku sampai dilarang jemput dia ke sekolah. Jangan mama jemput aku ke sekolah. Ya udah, nggak usah aku bijak sekolahnya, kecuali dipanggil gurunya ya kan. Gitu juga pasanganku, jangan pernah taruh mukaku di video konyolmu. Nggak buat, yang senyamannya aja. Beda dengan anakku yang kembar yang kecil, kalau mereka senang kali cerita sama orang ya, sama gurunya. Miss tahu nggak mamaku ngonten? Tahu nggak, sinilah handphone Miss, biar ku tengok kan, katanya diketiknya namaku. Ini loh Miss mamaku, katanya ya kan. Tengok gurunya ya kan, brengsek juga mamaku ya. Nah beda lagi itoku ya, adik kandungku ya, itoku yang cowok 3 orang. Aku sampai diblokir, biar tau kalau diblokir ya. Gara-gara mereka nggak suka gitu ditek-tek orang. Wes ini kakakmu ya, Wes Mar ini kakakmu ya, wah ini kakakmu ya. Aku diblokir ya, sampai ngamuk-ngamuk aku di grup keluarga. Kalau adikku yang cewek kan kebetulan termasuk tim aku juga kan di konten ini ya kan. Apalagi mamaku nggak ada support-supportnya. Dibilang mamaku, ngapain mama main TikTok, main medsos, main apa katanya. Nanti gak sempat nyuci, gak sempat masak, kata mamaku. Terus kejawab mamaku ya, karena aku lantam, ih ngapain lagi aku masak, aku nyuci, orang endosku 1 biji aja cukup untuk makan di luar 1 bulan. Aku bilang kayak gitu. Sebenarnya enggak sih, cuma aku manas-manaskan mamaku aja, malah-malahan mama. Kakak ini dominan Batak atau Dayak ya? Aku pun nggak tahu aku dominan mana ya, tapi kalau konten aku lebih sering meranin karakter-karakter Batak gitu ya. Karena pada umumnya kalau sifat cewek-cewek Dayak itu emang lembut gitu ya. Apalagi yang sering DM aku, kak pengen dapat cewek Dayak. Cewek Dayak itu paling baik hati kalau masalah percintaannya, paling tulus gitu ya. Nggak pala tau matre ya kan, nggak mandang fisik juga. Kalau mereka ada cinta, ada bucin, biarpun laki-lakinya modelan opet, mereka cinta kali ya kan. Contoh barangnya mamaku. Padahal secara umum cewek Dayak itu cantik-cantik, beda sama awak ini. Walaupun muka awak ini kotak-kotak, selera awak sok tinggi ya kan, Nikola Saputra kalau nggak wali kota. Pis Pariko, canda ya woy, kami follow-followan ya woy. Nanti aku nak jambak pula ya kan, bapak itu baik budi. Tapi biar kalian tengok cewek Dayak itu lembut-lembut kayak gitu, kalian tes kekuatannya, buang ke hutan ya, berhari-hari atau berminggu kalian buang, hidup mereka tuh. Mereka tuh bisa survive di hutan, aku heran. Jago mereka itu ya, nyekek ular, banting buaya, smackdown labi-labi. Mereka jago semua, bikin perangkap babi hutan, semua jago, biar tahu kalian. Mama aku kalau pulang dari hutan itu cupainya, tasnya itu, tas Dayaknya itu penuh semua ya. Mulai dari jamur, kulit-kulit kayu, entah apa, akar alang-alang, pucuk-pucuk sayur, semua bisa. Bangkai tupai pun ada dibawanya pulang. Tidak kayak mana cara dia nangkapnya. Ada alatnya gitu, kayak ketapel gitu. Langsung. Aku nggak tahu apa-apa, alat orang itu jago, orang itu pokoknya nggak usah kalian tantang lah. Kak minta tutorial cara menghadapi mertua yang suka ikut campur urusan sekolah anak kita. Minta tutorial pula kok sama aku, rusak lah. Mungkin kayak gini lah kira-kira cakap mertuanya itu. Kok kalian taruh anak kalian di sekolah-sekolah mahal kayak gitu? Kayak mana cara kalian membiayainya? Bagaimana anakku bekerja untuk menghidupi kalian semua dan biaya yang begitu besar? Kasihan anak laki-laki yang sangat kucintai itu. Nah mungkin kira-kira kayak gitu. Saran aku, kalau kau punya hati yang baik ya, kemampuan manajemen emosi yang baik, memiliki moralitas yang tinggi, kau gak usah jawab. Gak usah jawab, biarkan aja. Tapi kau tetap kerjakan apa yang menurutmu bagus, karena kau yang tahu yang terbaik untuk anakmu ya kan. Tapi kalau jiwamu meronta-ronta pengen melawan, terus kau juga memiliki jiwa pendekar, memiliki 9 nyawa, dan memiliki moralitas yang setipis tisu, kau jawab aja ya kan. Contohnya kayak gini. Kenapa emangnya? Kenapa emangnya Inang kalau aku taruh anakku di sekolah yang bagus, sekolah internasional, sekolah apa? Hah? Takut kami jadi beban. Maaf ya Inang ya. Bawa anakmu pulang ya. Janda pun aku mampu ke sekolahkan anakku dimanapun aku mau. Ya.
Tapi itu contoh yang buruk ya, itu contoh yang nggak bagus. Jangan pernah jangan. Karena suatu hari kita juga akan jadi mertua. Jangan pernah ditiru ya. Tapi nanti kalau kita jadi mertua, kita hati-hati ya. Hati-hati kali ngasih komentar ya. Apalagi nanti menantu kita gen alpha ya kan. Mereka sangat kritis ya, sehingga bisa membuat kita juga kritis di ICU ya. Hati-hati.